Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Sebelum kita mengisi satu hari yang baru ini dengan segala aktivitas dan kesibukan kita, mari terlebih dahulu kita membekali hati kita dengan firman Tuhan dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 13 September 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Roma pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berpengharapan hanya pada Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan, pergumulan, dan persoalan bukanlah kata yang menyenangkan untuk dibayangkan. Itulah mengapa ketika kita berdoa, sebagian dari doa-doa kita berisi permohonan mengenai kesehatan, berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang bila direnungkan lebih dalam, tujuannya adalah agar diruputkan dari penderitaan. Namun, kenyataannya, kesedihan, kegagalan, kehilangan, dan berbagai hal yang dikonotasikan sebagai penderitaan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Sehingga kita harus mengakui bahwa menjalani kehidupan ini memang sangat sulit. Maka untuk mengatasi itu kita butuh satu kata, yaitu pengharapan. Saudara, di dalam Kristus, begitu banyak kesengsaraan yang Paulus lalui ketika mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dia menerima begitu banyak penolakan dari pekabaran Injil yang dilakukannya. Dia menerima ancaman, aniaya, siksaan, musibah, dipenjara, dan masih banyak penderitaan lainnya. 2 Korintus 11 ayat 23-27. Bahkan di akhir hidupnya dia mengalami penderitaan yang sangat sadis. Paulus meninggal dengan cara dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada sekitar pertengahan tahun 60-an. Apa yang membuat Paulus boleh melakukannya? Satu kata saja, yaitu pengharapan. Pengharapan yang teguh pada Tuhan. Hal inilah yang ingin disampaikan Paulus kepada kita hari ini, supaya kita juga memiliki pengharapan, dan pengharapan itu hanya pada Tuhan saja, bukan pada dunia, apalagi manusia. Saudara, di dalam Kristus, seberapa banyak kita berharap dari manusia, kekuatan sendiri, pekerjaan, dan usaha yang kita lakukan, dan kemudian kita malah mendapat kekecewaan? Tentu saya yakin banyak sekali kekecewaan. Ya, memang berharap pada manusia dan dunia akan selalu membawa kita pada kekecewaan. Tetapi pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan. Justru akan memberi kita kekuatan dalam menjalani setiap ujian kehidupan yang ada. Ujian apa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari alami saat ini? Sakit, penyakit, menahun yang tidak kunjung sembuhkah? Persoalan rumah tanggakah? Persoalan ekonomikah, pekerjaankah, atau persoalan yang lain yang membuat hidup kita tertekan? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Tuhan masih ada untukmu. Dia masih tetap bekerja untuk kebaikanmu. Oleh karena itu, marilah kita tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan saja. Saudara, di dalam Kristus, harus kita akui memang dalam masa penantian atau masa saat kita berharap, tentunya kita pernah mengalami rasa jenuh. Namun jangan putus asa, jangan menjadi kecewa, sekalipun saat ini pengharapan tersebut belum terwujud. Bahkan walaupun sudah tiada dasar lagi untuk berharap, tetaplah berharap.
ketika kita sudah menaruh pengharapan kita kepada sumber yang tepat, yaitu kepada Tuhan, Ia pasti akan menolong kita. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, maka Ia juga sanggup untuk melakukannya untukmu. Selamat berpengharapan pada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau juga selalu menuntun hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan agar kami selalu berpengharapan pada Tuhan saja. Tolong kami untuk menghidupinya. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas. Tetap kami akan selalu mengingatkan supaya mari kita selalu patuh dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.